sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok merah ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang profil pelajar Pancasila. Yang diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan didasari menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, berkebinekaan global, menghargai keberagaman budaya, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai latar belakang secara efektif. Gotong royong, mendorong kerjasama solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat, mandiri, mengembangkan pemandirian dalam belajar, berpikir kritis dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri, bernalar kritis, mengasah kemampuan analitis berpikir logis, dan memecahkan masalah dengan metode ilmiah, kreatif, mendorong inovasi, imajinasi, dan ekspresi diri dalam berbagai bentuk seni dan ilmu pengetahuan. Dan dari kami ada yang ingin ditanyakan? Kelompok biru, ada pertanyaan? Kelompok hijau, ada pertanyaan? Silakan. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Nah, harus berani. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, silakan dijawab. Siapkan jawabannya. Ya, cari di Google kalau tidak ini. Harus siap. Ya. Jadi kita mendapatkan tema ini harus tahu apa yang ada di dalam situ tulisannya harus paham. Ya. Silakan dijawab. Jawaban dari pertanyaan itu adalah profil pelajar Pancasila merupakan ciri karakter dan kompetisi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, bagaimana? Sudah puas atau masih ada mau disangka lagi? Belum? Silakan. Disangka lagi sampai Dari jawaban yang tadi, apa? Jawabannya kan itu ada nilai-nilai. Nilai-nilai Pancasila itu semacam apa? Kenapa bingung-bingung nilainya? Ini sudah ada nilai-nilainya di sini. Nilai-nilai Pancasila Ya, yang warna ungu, kuning, biru. Nah, itu tuh nilai-nilainya. Jelaskan dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, keempat mandiri, kelima bernalar kritis, dan terakhir kreatif. begitu. Ya, sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok yang sana ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok yang mana yang kuning? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan kelompok merah. Tepuk tangan juga untuk kelompok hijau. Nah, yang sudah ada. Sekarang mana nih yang map 2? Oh, ini biru. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tipe-tipe cyberbullying. Yang pertama, pelecehan tekstual, pesan yang menyakitkan, hinaan atau ancaman melalui teks, media sosial atau aplikasi pesan. Kedua, pelecehan, pesan berulang yang diinginkan yang menyebabkan rasa takut atau tertekan.
Yang ketiga, pengucilan, mengucilkan seseorang dengan sengaja dari grup atau aktivitas online secara terus-menerus. Yang keempat, doxing, membagikan informasi pribadi untuk mendorong tindakan yang membahayakan. Dan yang kelima, terakhir, penguntitan, pelacakan, dan intimidasi secara online yang terus-menerus hingga membuat korban trauma. Saya memberikan waktu untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oke. Silakan. Siapa jawabannya? Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Mudawama dari kelompok merah yang bertanya. Bagaimana cara mencegah cyberbullying agar tidak terjadi? Dia bertanya cara mencegahnya. Silakan jawab. Cara mencegah bullying, cyberbullying. Yang pertama, menggunakan media sosial dengan bijak. Yang kedua, jangan hal-hal yang tidak jangan memposting hal-hal yang sembarangan. Ketiga, jangan menyebar hoax atau informasi palsu di media sosial. Yang keempat, kurangi penggunaan gadget atau sosial media. Sudah. Bagaimana? Tanya dia. Sudahkah atau belum? Masih ada pertanyaan? Nah, tanya yang hijau sana. Yang hijau ada pertanyaan atau tidak? Yang kuning? Oke. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok kuning untuk mempresentasikan hasil kelompok kami tentang Merdeka Belajar. Proses belajar siswa secara merdeka atau bebas sesuai dengan minat dan karakter menjadi penghubung antara kurikulum dan minat siswa, dapat membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi, harus bisa berkolaborasi dengan lintas pihak, menyadari bahwa dirinya tidak hanya perlu mengembangkan kompetensi yang ia miliki, namun juga karakter yang berbudi luhur di masa depan. Dari kelompok lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Kelompok merah, ada yang mau tanya? Tidak ada. Kelompok biru. Sabar. Kelompok biru tadi. Saya dari kelompok biru ingin bertanya. Apa itu Merdeka Belajar? Pertanyaannya adalah apa itu Merdeka Belajar? Ini kan posternya tentang Merdeka Belajar. Dia tanya, Merdeka Belajar itu apa? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok biru, apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dirancang oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau masih kurang jelas? Kelompok hijau, ada yang mau ditanyakan? Supaya ini bisa lihat. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya apa itu karakter berbudi luhur. Karakter berbudi luhur, berbudi pekerti luhur. Ya, apa itu karakter berbudi pekerti luhur? Apa itu karakter budi pekerti yang luhur?
Karakter budi pekerti yang luhur adalah suatu tingkah laku yang didasari oleh niat, kehendak, pikiran yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Ada yang mau ditanyakan? Sekian, terima kasih presentasi dari kami kelompok kuning. Ya, beri tepuk tangan dulu buat kelompok kuning. Kasih tepuk tangan juga kelompok biru yang tadi bertanya. Kalau begitu agak mundur. Ya. Oke. Diberikan waktu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Kami dari kelompok 4 yang mempresentasikan tentang poster yang berjudul Adab Bertemu Guru. Mengenal budaya berinteraksi dengan guru terbagi menjadi 5. Yang pertama, salam dan hormat. Mulailah pertemuan dengan salam hormat seperti mengucapkan salam sesuai budaya Anda. 2. Bersikap sopan. Selalu bersikap sopan dan menghormati guru dengan cara berbicara dengan lembut dan menghindari perilaku kasar atau tidak pantas. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik. Saat guru berbicara atau memberikan pengajaran, berikan perhatian penuh dan dengarkan dengan tulus. Jangan mengganggu ketika ia berbicara. Yang keempat, bertanya dengan hormat. Jika Anda memiliki pertanyaan atau perlu klarifikasi, ajukan pertanyaan dengan hormat dan menunggu giliran Anda untuk berbicara. Yang kelima, mengucapkan terima kasih. Setelah sesi atau pertemuan selesai, mengucapkan terima kasih kepada guru atas waktu dan pengetahuannya yang telah mereka berikan. Sekian dari materi kita. Apakah dari kelompok-kelompok lain ada pertanyaan? Dari kelompok kuning? Materinya adab bertemu guru. Saya perwakilan kelompok kuning ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan adab bertemu guru? Pengertiannya, berarti dia tanya pengertian dari adab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kuning. Adab adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh kita sendiri terhadap orang lain, seperti tingkah laku kita, cara menghormati orang lain. Gimana? Ada lagi? Itu pengertiannya adab, ya. Teman yang lain ada mau bertanya? Kelompok merah? Tidak ada? Kelompok biru? Tidak ada? Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Ivan tidak ada? Oke. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Ya. Karena sudah terakhir kelompok hijau menjawab dan jelas jawabannya. Tadi adab itu apa? Itu mengenai dengan perilaku sikap, itu adab ya. Ketika kita bertemu dengan guru, maka kita dijelaskan. Nah, apa yang tadi ditanya, yang dijelaskan, kalian sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti atau belum? Merah, yang merah. Sudah? Yang kuning? Sudah? Yang biru? Mana posternya? Oh, jangan. Nah, dibuka. Yang hijau juga sudah. Ini adalah poster, ya. Poster yang seharusnya kalian buat, tapi karena kita perhitungkan waktu tidak cukup, jadi langsung kita buatkan posternya, kemudian kita buat puzzle. Nah, kalian tugasnya memotong, menempel, dan memahami isi poster itu, kemudian menyampaikan. Dan diberikan kesempatan juga buat teman-teman yang lain untuk bertanya. Inilah namanya kita berinteraksi, belajar bersama-sama. Jadi kalau kelompok ada yang kerja, ada yang tidak, kasihan.
Kerjasama itu semuanya bekerja, kerjasama. Jadi jangan ada yang lainnya kerja, jangan. Ya. Kemudian poster ini adalah karya apa ya? Mendesain. Ya. Jadi sudah dihias-hias. Nah, menurut kalian yang paling bagus mana ini? Pasti bilang kelompoknya sendiri bagus. Kelompok saya bagus. Ini kelompok saya bagus. Kelompok saya bagus. Kelompok saya bagus. Semuanya bagus. Tinggal dipoles saja. Ya. Nanti di SMK sini ada muatan lokal desain grafis. Semua jurusan kalau mau ikut muatan lokal desain grafis bisa. Ya. Mau jurusan perikanan atau pertanian, dia mau belajar desain grafis bisa nanti masuk. Ya, bagaimana cara kita mendesain. Mungkin sampai di sini materi poster. Terima kasih atas partisipasi, kerjasama dan presentasi dari kalian. Dan terima kasih atas keberanian kalian buat yang sudah berani mempresentasikan kelompok kerjanya. Kemudian juga buat teman-teman dari kelompok lain yang sudah berani bertanya.